kita mulai sesi hari ini, Ibu ingin memperkenalkan sedikit tentang diri Ibu. Nama Ibu Rani. Ibu sudah menjadi konselor selama hampir 8 tahun. Ibu sering mendampingi mahasiswa yang merasa kehilangan semangat belajar. Jadi kamu nggak sendirian menghadapi hal ini. Kita di sini bukan untuk menilai atau menyalahkan, tapi untuk mencari jalan bersama. Jadi kamu boleh merasa nyaman dan bebas bercerita ya. Terima kasih Bu. Saya senang Ibu bilang begitu, karena kadang saya takut kalau cerita dianggap lebay atau malas. Nggak apa-apa Dita, semua perasaanmu valid. Kita semua pernah di titik lelah. Ibu juga pernah kok di masa kuliah merasa nggak semangat dan bingung arah belajarnya kemana. Itu manusiawi banget. Boleh Ibu cerita sedikit Dita? Bu. Waktu Ibu kuliah dulu, Ibu juga sempat merasa kehilangan motivasi. Ibu dulu termasuk orang yang perfeksionis, nilai harus bagus, hasil harus sempurna. Tapi ketika satu semester nilainya turun, Ibu langsung kehilangan kepercayaan diri. Sampai akhirnya Ibu sadar, ternyata Ibu belajar bukan karena ingin tahu, tapi karena takut gagal, dan itu membuat belajar terasa berat. Saya banget. Saya juga seperti itu Bu. Saya rasa semua yang saya lakukan itu cuma untuk menghindari nilai yang jelek saja Bu. Terus saya juga takut gagal dan itu membuat belajar saya terasa berat. Nah itu dia, kadang kita lupa menikmati prosesnya. Kadang kalau kita belajar dengan rasa ingin tahu, bukan tekanan, hasilnya malah lebih alami. Waktu Ibu acara pandang Ibu, pelan-pelan semangat Ibu tumbuh lagi, bukan karena dipaksa, tapi karena Ibu mulai sadar tujuan belajarnya. Saya juga ingin seperti Ibu. Rasanya sangat capek sekali kalau belajar hanya untuk dapat nilai yang bagus. Dan kamu bisa, kita akan pelajari caranya bersama, langkah demi langkah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu ingin mengapresiasi kamu dulu. Kamu tetap datang, kamu berani jujur, dan kamu mau membuka diri. Itu bentuk kekuatan yang besar loh. Terima kasih banyak Bu. Saya tidak pernah kepikiran kalau saya bisa dibilang kuat. Tentu saja banyak orang menutupi rasa lelahnya dengan berpura-pura kuat, tapi kamu memilih untuk menghadapi dan mencari bantuan. Itu bukti bahwa kamu punya semangat bertumbuh, meski sekarang mungkin semangat itu redup. Kadang saya takut Bu, takut kalau saya tidak bisa balik ke semangat saya yang dulu. Itu wajar Dita, setiap perubahan butuh waktu, tapi semangat lama itu tidak hilang. Dia hanya tertutup sementara oleh kekecewaan dan lelah. Nanti kita akan pelan-pelan menyingkap lapisan itu agar semangatmu muncul lagi. Iya Bu. Sekarang Dita, Ibu ingin kita rumuskan bersama tujuan dari sesi intervensi ini. Menurutmu apa yang ingin kamu capai setelah sesi ini selesai? Saya ingin semangat belajar lagi. Saya ingin semangat belajar lagi Bu.
bukan semangat karena takut nilai jelek, tetapi semangat belajar karena saya ingin berkembang, Bu. Bagus. Jadi tujuannya adalah menumbuhkan motivasi belajar dari dalam diri, motivasi yang muncul dari makna dan kesadaran diri sendiri. Selain itu, kamu juga ingin belajar menerima dirimu sendiri tanpa terus membandingkan dengan orang lain, betul? Iya, Bu. Tapi itu juga bikin saya capek selama ini, Bu. Saya sering merasa tidak cukup baik dibanding teman-teman saya. Oke, jadi kita punya dua tujuan besar. Satu, membangun motivasi belajar yang bersumber dari dalam diri kamu sendiri. Dua itu mengembangkan penerimaan diri dan rasa percaya diri. Kamu setuju dan dengan dua tujuan itu? Baik, Bu, setuju. Baik, kita akan fokus ke sana hari ini. Sekarang Ibu ajak kamu latih sederhana. Ambil kertas dan pulpen ya. Tulis 3 hal yang dulu bikin kamu semangat belajar dan 3 hal yang sekarang bikin kamu kehilangan semangat. Baik, Bu. Bisa Bu, belum aku nulis. Sudah, Bu. Stop. Ini nanti Saya suruh kamu baca kan? coba latihan lagi itu kan selalu misalnya yang 3 hal yang bikin saya semangat dulu itu saya semangat karena pengen orang tua bangga bahwa saya memiliki nilai yang bagus. Terus saya ingin memiliki nilai yang bagus dan juga saya ingin membuktikan bahwa saya bisa memiliki nilai yang bagus. Dan sekarang 3 hal
yang membuat saya kehilangan semangat itu karena saya merasa tidak dihargai. Terus nilai saya juga tidak ada yang bagus. Terus saya juga capek terus mengulang hal yang sama. Baik, sekarang ibu ingin kamu lihat kedua daftar itu. Kalau kamu perhatikan, semua alasan semangatmu dulu berasal dari luar dirimu, pengakuan hasil orang lain, sedangkan semua hal yang bikin kamu kehilangan semangat muncul ketika hal-hal eksternal itu tidak lagi kamu dapatkan. Iya Bu, saya baru sadar. Saya belum pernah memikirkan hal yang seperti itu. Nah, itu artinya kamu perlu mengganti bahan bakar motivasimu dari motivasi eksternal ke motivasi internal. Sekarang tulis 3 hal baru. Kenapa saya ingin belajar untuk diri saya sendiri? Baik Bu. Awalnya saja. Nanti kamu potong di situ ya. 是那个 apa sabar ya, tapi lagi habis itu tiga hal baru kenapa saya ingin belajar untuk diri saya sendiri, yaitu yang pertama karena saya ingin memahami ilmunya, bukan hanya menghafal. Yang kedua, karena saya ingin memiliki masa depan karena saya ingin mempunyai masa depan yang saya pilih sendiri. Yang ketiga itu karena saya ingin membuktikan ke diri saya sendiri bahwa saya mampu. Luar biasa, Dita. 3 alasan itu datang dari hatimu, bukan dari tekanan luar. Mulai sekarang, setiap kali kamu mulai lelah, baca 3 alasan itu lagi. Iya Bu, saya akan tempel di meja belajar saya agar saya bisa terus mengingat itu di saat saya merasa tidak memiliki motivasi belajar lagi Bu. Nah, sekarang kita coba ubah cara pandangmu terhadap belajar. Coba sebutkan 1 kalimat yang menggambarkan belajar bagimu sekarang. Belajar itu beban. Oke, sekarang coba pikir. Kalau kamu bisa ubah kata beban jadi sesuatu yang lebih positif, kira-kira jadi apa? Belajar itu
mungkin Bu. Nah, bagus. Tantangan bisa melelahkan, tapi juga bisa membuat kita tumbuh. Ibu mau tambahkan sedikit. Belajar adalah proses mengenai potensi diri. Kalau kamu bisa melihatnya seperti itu, kamu nggak akan lagi tertekan oleh nilai, tapi justru penasaran sama apa yang bisa kamu capai. Saya suka kalimat itu Bu. Rasanya lebih ringan. Dan mulai sekarang, setiap kali kamu mulai lelah, ulangi kalimat itu. Belajar adalah cara saya mengenali diri saya sendiri. Sekarang kita coba latihan pernapasan dan imajinasi untuk menghadapi rasa malas belajar. Bayangkan kamu duduk di meja belajar, melihat buku yang biasa bikin kamu bosan. Tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan. Sekarang lihat buku itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang membantumu tumbuh. Rasanya beda Bu, lebih tenang. Setiap kali perasaan enggan muncul, lakukan latihan ini. Kamu akan membiasakan diri bahwa belajar bukan hal yang menakutkan. Ini teknik desensitisasi untuk membuat pikiranmu terbiasa menghadapi hal yang tidak nyaman dengan tenang. Nah, kita sudah banyak sekali bahas hal penting hari ini. Dita, coba kamu simpulkan sendiri apa 3 hal yang kamu pelajari dari sesi ini. Yang pertama, saya sadar motivasi saya dulu salah arah. Yang kedua itu saya belajar untuk Yang kedua itu saya harus belajar untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Yang ketiga itu saya tidak boleh terlalu keras sama diri saya sendiri, dan juga saya harus belajar menghargai proses. Luar biasa, itu ketiga kesadaran besar yang akan jadi dasar perubahanmu ke depan. Sekarang kita buat kontrak kecil ya. Selama 2 minggu ke depan, kamu akan menulis jurnal refleksi 3 menit setiap malam, membaca 3 alasan belajarmu setiap pagi, membaca 3 alasan belajarmu setiap pagi, melakukan latihan pernafasan sebelum belajar. Kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi untuk evaluasi hasilnya. Setuju? Setuju Bu, saya siap mencobanya. Bagus. Dan ingat Dita, kalau nanti semangatmu menurun lagi, bukan berarti kamu gagal. Itu bagian dari proses. Yang penting kamu harus bangkit dari mana. Terima kasih banyak Bu, saya merasa jauh lebih tenang dan paham arah saya sekarang. Ibu bangga sekali padamu. Kamu sudah melangkah jauh hari ini. Ingat kalimat ini Dita, saya berharga bahkan saat saya belum sempurna. Saya berharga bahkan saat saya belum sempurna. Bagus, simpan kalimat itu di hatimu. Itu akan jadi teman perjalananmu menuju semangat baru. Ya baik Bu.